Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim dari kelas 02 Teknik Elektro D4 dengan NIM 230204601017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mesin listrik DC. Adapun pengertian dari mesin listrik DC. Mesin listrik DC adalah perangkat elektromekanis yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanis atau energi mekanis menjadi energi listrik arus searah. Mesin ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang pertama kali dijelaskan oleh Michel Faraday. Baik, adapun karakteristik dari mesin listrik DC. Yang pertama, seri, yang kedua shunt, yang ketiga kompon. Baik, yang pertama ada seri. Koneksi jangkar dan belitan medan secara seri menunjukkan bahwa aliran medan berbanding lurus dengan arus membalikkan arah tegangan yang diberikan dan arus tidak akan mengubah arah torsi. Jika penurunan tegangan jangkar dan resistansi medan diabaikan dan tegangan yang diberikan konstan, arus berubah berbanding terbalik dengan kecepatan. Torsi pada kecepatan 0 tertentu saja tidak terbatas karena efek saturasi dan resistansi. Keduanya diabaikan dalam persamaan. Baik, adapun rumus dari seri yaitu Vs sama dengan I dikali dalam kurung R tambah R Rm. Baik, selanjutnya Vs sama dengan tegangan sumber, yang kedua arus yang mengalir, yang ketiga resistansi total rangkaian termasuk kabel atau resistor lainnya, yang keempat resistansi mesin DC. Baik, yang kedua ada karakteristik shunt. Motor terhubung shunt dasar memiliki jangka dan medan paralel melintas satu daya DC tunggal. Biasanya tegangan akan konstan dan pada nilai pengenal untuk motor. Dalam hal ini, kurva kecepatan atau torsi tetap akan sama dengan motor yang tereksitas secara terpisah pada aliran medan terukur, yaitu kecepatan akan normal. Karakteristik torsi masih mirip dengan motor induksi, sehingga motor shunt cocok untuk kerja yang sama, misal aplikasi kecepatan konstan. Adapun rumus dari shunt, yang pertama tegangan V sama dengan R dikali I tambah E. Yang kedua arus I sama dengan V per R. Yang ketiga kecepatan N sama dengan V dikurang E per K dikali Ohm. 4. Torque T sama dengan K dikali Ohm dikali I. Yang kelima daya P sama dengan V dikali I. Yang keenam efisiensi N sama dengan P out per P in dikali 100%. Baik, yang ketujuh konstanta kecepatan K sama dengan E per N dikali Ohm. Baik, karakteristik yang ketiga yaitu kompon. Dengan mengatur agar beberapa medan disediakan oleh belitan seri dan beberapa lainnya disediakan oleh belitan shunt, maka dimungkinkan untuk mendapatkan motor dengan berbagai karakteristik kecepatan torsi. Dalam praktiknya, sebagian besar motor kompon memiliki sebagian besar medan yang disediakan oleh belitan medan shunt, sehingga motor tersebut berbelitan seperti motor yang terkoneksi shunt. Baik, adapun rumus dari kompon yaitu hukum Ohm kompon. Vs sama dengan IA dikali RA ditambah IF dikali RF. Tegangan pada armatur VA sama dengan Vs dikurang IF dikali RF. Contoh tegangan VA sama dengan 220 dikurang 5A dikali 20 ohm sama dengan 220 dikurang 100 sama dengan 120 volt. Daya PA sama dengan VA dikali
IA sama dengan 120 volt dikali 10A sama dengan 1200 watt. Baik, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, torsi awal yang tinggi. Mesin listrik DC, terutama jenis seri dan kompon, memiliki kemampuan menghasilkan torsi awal yang tinggi, ideal untuk aplikasi yang memerlukan daya besar saat start. Yang kedua, kontrol kecepatan yang mudah. Mesin listrik DC memungkinkan pengaturan kecepatan yang presisi melalui pengubahan tegangan atau arus medan, membuatnya unggul untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan variabel. Yang ketiga, regulasi kecepatan yang bervariasi. Yang pertama, motor DC Sun memiliki regulasi kecepatan yang baik, cocok untuk aplikasi dengan beban konstan. Yang kedua, motor DC seri. Kecepatan sangat bergantung pada beban, kurang stabil tanpa beban. Yang ketiga, motor DC kompon. Gabungan kecepatan stabil dan kemampuan menangani beban berat. Yang keempat, efisiensi optimal pada beban tertentu. Mesin DC bekerja dengan efisiensi tinggi pada beban optimal, tetapi efisiensi menurun pada kondisi tanpa beban atau beban rendah. Yang kelima, pemeliharaan yang lebih intensif. Mesin DC membutuhkan pemeliharaan rutin, terutama pada bagian komutator dan sikat atau brush, dibandingkan dengan mesin AC. Yang keenam, aplikasi spesifik. Mesin DC digunakan pada aplikasi tertentu seperti lokomotif, kendaraan listrik, mesin bubut, generator DC, dan sistem yang memerlukan torsi tinggi atau kontrol kecepatan presisi. Kesimpulan utama, mesin listrik DC memiliki keunggulan dalam pengaturan kecepatan dan torsi, membuatnya ideal untuk aplikasi khusus meskipun membutuhkan perawatan lebih dibandingkan mesin AC. Mesin DC tetap relevan dalam aplikasi industri dan transportasi meski teknologi AC semakin mendominasi. Baik, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.